Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rona Jauza, NIM 20042270 dari kelas Perencanaan Pembangunan Seksi 020. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 9 mengenai model dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama ada model perencanaan agregat. Model perencanaan agregat adalah pendekatan perencanaan strategis yang digunakan dalam manajemen rantai pasokan untuk mengatur produksi, persediaan, dan kapasitas produksi perusahaan selama periode waktu tertentu. Biasanya dalam rentang waktu 6 hingga 12 bulan. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara permintaan pelanggan dan kapasitas produksi yang tersedia sambil mengoptimalkan biaya dan efisiensi operasional. Model perencanaan agregat mencakup yang pertama adanya peramalan permintaan, yaitu mengidentifikasi pola permintaan produk selama periode tertentu untuk membantu dalam perencanaan. Yang kedua, adanya penentuan kapasitas produksi, yaitu menentukan kapasitas produksi yang tersedia termasuk kapasitas tenaga kerja, mesin, dan fasilitas. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penentuan level persediaan, yaitu menentukan level persediaan awal dan target yang diinginkan. Model perencanaan agregat membantu perusahaan menghindari fluktuasi yang ekstrim dalam produksi dan persediaan yang dapat mengarah pada biaya tinggi dan inefisiensi. Selanjutnya yaitu mengenai multisektor dan proyeksi sektoral. Multisektor merujuk pada pendekatan dalam analisis ekonomi yang mempertimbangkan berbagai sektor ekonomi atau industri secara bersamaan. Dalam analisis multisektor, ekonomi dipecah menjadi sejumlah sektor yang berbeda, seperti pertanian, manufaktur, jasa, dan lainnya. Pendekatan ini membantu dalam memahami interaksi dan dampak antar sektor dalam perekonomian, termasuk hubungan perdagangan, aliran pendapatan, dan efek eksternal. Sedangkan proyeksi sektoral adalah prediksi atau perkiraan tentang bagaimana sektor-sektor ekonomi berbeda akan tumbuh atau berkembang dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Proyeksi sektoral dapat mencakup pertumbuhan produksi, permintaan lapangan kerja, investasi, dan lainnya. Proyeksi ini berguna dalam perencanaan ekonomi, kebijakan publik, dan pengambilan keputusan bisnis untuk mengantisipasi perkembangan di berbagai sektor dan merencanakan tindakan yang sesuai. Yang terakhir yaitu mengenai penilaian proyek dan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis CBA, yaitu alat penting dalam perencanaan pembangunan sektoral. Yang pertama, penilaian proyek. Penilaian proyek adalah proses evaluasi mendalam yang digunakan untuk menentukan apakah suatu proyek seperti pembangunan infrastruktur atau program sektoral layak untuk dilaksanakan. Ini melibatkan langkah-langkah seperti studi kelayakan, analisis risiko, dan perhitungan nilai proyek dalam hal manfaat yang diharapkan dan biaya yang dikeluarkan. Yang terakhir yaitu analisis biaya manfaat atau CBA. Analisis biaya manfaat adalah metode yang digunakan untuk membandingkan semua biaya dan manfaat yang terkait dengan suatu proyek atau program. Tujuannya adalah untuk menilai apakah manfaat yang dihasilkan oleh proyek melebihi biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakannya. CBA membantu dalam pengambilan keputusan dengan memungkinkan perbandingan antara manfaat sosial dan ekonomi dengan biaya yang terlibat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.